satu rumah dan begitu cepat bahkan mungkin semua tim belum turun pada tempatnya mereka udah deklarasi perang duluan. Jelas Boboho sangat mengenal rumah-rumah yang ada di Sahme, namun pertemuan juga tak terelakkan di sini. Ini adalah pertemuan sangat-sangat klasik antara FaZe Clan bersama dengan Bigetron. Satu pemain sudah berjaga, bersiap berada di ujung, di pojok sana Mela. Menunggu, ada HBD yang bisa dilakukan, namun Mela tidak datang. Menuju pemain Bigetron yang sedang bersiap. Masih dipantekin nampaknya Genfos. Atau justru Mela yang akan mendapatkan knockdown di sana. Masih ditunggu. Apakah nantinya akan ada sebuah HBD, dan inilah dia yang kita nanti-nantikan, pada akhirnya ditahan. Terlalu sabar seorang Genfos. Tenang-tenang Genfos, jangan terburu-buru dan sembari mendengarkan step suara-suara. Sepertinya akan ada permainan beberapa utility sementara waktu granat sudah mulai dimasak. Akankah on point atau tidak percobaan yang pertama, tapi apa daya di bagian luar terculik seorang lapar, tidak terduga-duga. Dan inilah dia saatnya mungkin untuk langsung membuka peperangan, tapi pastinya saja kontak mata yang terjadi di bagian jendela luar sana begitu low, belum sempat untuk bisa mendapatkan satu knockdown, tapi masih harus ditarik ulur terlebih dahulu. Genfos mundur lagi, Mela menjaga lagi, DBS sudah disiapkan oleh seorang Mela. DBS yang berbahaya, Bigetron harus berjaga, harus menjaga, harus bersiap mereka. Karena kita tahu bersama bagaimana satu pemain sudah hilang sebenarnya. Genfos berhasil untuk sedikit naik, mengelabuhi para pemain-pemain dari FaZe Clan. Ini sebenarnya agak cukup deg-degan ya, karena semuanya bermain dengan waktu. Tapi masalahnya ada yang nge-flank juga di bagian belakang sana, Victorres terdeteksi. Akankah terjadi knockdown? Ternyata Genfos yang down terlebih dahulu. Cilaka untuk Bigetron, karena sudah kehilangan dua pemainnya. Apa yang akan dilakukan oleh dua lainnya? Ternyata kepala suku masih bisa memberikan perlawanan dari bagian belakang sana. Victorres di take down. Zuxi menjadi juru selamat untuk Bigetron, mendapatkan satu pemain setidaknya. Tidak hilang begitu saja, ada yang dibayarkan. Apa yang sudah dialami oleh Biget? Akankah terculik atau tidak? Kita masih belum tahu, tapi ternyata yang fight duluan adalah Bigetron dan juga Talon. Di tempat yang berbeda kita melihat juga ada derby Vietnam yang sedang terjadi. Roy bertemu dengan Flash, lemparan granat dilakukan oleh salah satu pemain dari Roy. Kana baknya melemparkan granat, sudah mulai low satu pemain dari Flash, bahkan kembali ada granat follow up, dua lagi dikirimkan. Balasan dilakukan oleh Flash, melemparkan satu menuju pertahanan, yaitu JK yang diincar. Namun sama-sama belum ada knockdown yang tercipta di fight ini. Dan memang ini sejatinya adalah tim Roy atau King Roy yang harus nge-push tempat dari tim Flash. Karena gimana pun juga mereka bermain di bagian outer, mereka yang harus lebih agresif. Tadi sudah disebutkan oleh Sanskui, belum ada efek samping sama sekali yang terjadi atas utilities, tapi ternyata Bigetron nampaknya tidak berhasil. Elimination 3 setidaknya, revive juga bisa dilakukan di saat Boom berada di area ini. Hilang banyak poin, kehilangan banyak momentum di match yang pertama, mereka membalaskannya di match yang kedua. Reset dulu Morb, chill dulu, tenang dulu, beruntung Boom Pon Bet tidak full engagement tadi masuk ke area mereka. Jadi ada waktu dulu. Dan Zuxi mengambil rekan senegaranya, Point Donkey Potato. Ini cukup berbahaya, Zuxi hanya seorang diri, tapi dari Potato pun juga nampaknya agak cukup riskan untuk di revive. Ada satu spot compound yang cukup harus menyeberang dan Zuxi nampaknya ditugaskan untuk mengitari. Melihat informasi di semua arah mata angin, tapi Zuxi coba di-lock dari seorang Rezak. Di jendela kecil ditutup juga biar Point Donkey lebih aman. Dan smoke ternyata ditutup terus untuk dijadikan dinding Potato untuk masuk regrouping ke 3 Point Donkey yang lainnya. Bisakah atau menjadi makanan legit untuk eliminasi dari seorang Zuxi. Tapi nampaknya tidak ada engagement berlebih, tabrak-tabrakan kompon. Bermain bijaksana sekali dari kedua tim ini di stage yang 3. Potato jelas dipaksakan untuk di-revive. Core ini benar-benar harus regrouping. Gue belajar dari tim RRQ, tapi RRQ ternyata tidak terlalu bagus. Mereka harus nge-defense dengan pemain-pemain Talon. Vampire lewat begitu saja. Linux menjadi korban. Axel pun juga ternyata Morb join the fight. Bigetron pun juga join. Oh, tidak terlalu bagus. Semua tim Indonesia, 4 tim bahkan, saling menumbangkan satu sama lain. Kabar yang buruk, tapi mau nggak mau, fair play memang harus dimainkan. Talon akan 1v1 dengan Snap dan Misery. Berhasil retake compound dari tim RRQ. Namun masih ada gangguan yang lainnya juga Sanskui. Morb dan juga Bigetron mengarah ke compound ini.
Misery menjadi pahlawan untuk Talon, namun Hazel datang dengan sebuah granat. Akan meledak sesaat lagi dalam 2 detik granat ya, namun Misery berada di area dalam dari ruangan. Tidak ada granat yang menuju ke Misery, bahkan Misery juga nge-trap granat. Kalau Hazel masuk, dia akan terkena granat dari Misery dan ini berbahaya. Granat selanjutnya yang dilemparkan oleh Hazel. Misery terkena damage. Kita berpindah menuju ke Tuyul. Tuyul juga datang membantu Hazel. Tapi ada tim lain di sana. Ada Alliance yang juga berada di area ini. Tembakan dilakukan satu pemain tumbang. Mor dalam situasi genting. Mor dalam situasi bahaya karena 2 pemain aktif saja yang tersisa. Gila, rumit sekali fight yang ada di sisi. Ada di peringkat nomor 14. Dan kita juga berpindah menuju tempat yang berbeda. Ternyata Genfos mendapatkan satu pemain Audrey. Pemain asal Indonesia yang sedang merantau ke Malaysia. Tumbang oleh Genfos dan juga Satarles. Siapapun tim Indonesia yang bisa mengakhiri game ini, gue tidak peduli siapapun. Kelihatan Swap juga bisa diamankan, tapi belum ada aksi yang dilancarkan. Masih harus bersabar nampaknya kita untuk melihat bagaimana tembakan habis dilakukan oleh masing-masing player dan akhirnya tembakan mungkin bisa dilakukan, track bisa terjadi di sana. Masih dahan juga, masih juga sabar dan akhirnya Swap mendapatkan satu pemain walaupun ada steal yang coba dilakukan oleh Genfos. Berhasil Genfos untuk nge-steal elimination yang harusnya datang menuju Vampire. Wah, namun pasti memang yang penting positioning aja. Hide and seek dimainkan dari kedua belah pihak ini. Genfos, Satar, santai, chill-chill aja. Tapi dari Voindanki, please jangan angle lo ke arah dari sisi Sutet. Biarkan aja mereka melakukan kreatif di sana, tapi ternyata dari Flash karena mempunyai spot yang sama high ground-nya. Ternyata Genfos sudah disadari dan bahkan berubah angle juga dari Flash. Flash terusannya agak susah nih Sanskui. Space yang mereka miliki ini bisa dimakan oleh Voindanki, tapi Vampire gila tidak ada ketakutan sama sekali. Mereka bermain di outer dan Tonike memakan Satar, bahkan ada follow up juga dengan lemparan tersebut dan menyisakan Genfos seorang diri. Come on Genfos, pincangin satu aja. Dan Sam9 Yuhai masih tetap stay cool di area kejauhan sana Sanskui. Genfos memiliki counter natural yaitu Flash yang memang tadi sudah disebutkan oleh Junior. Elevasinya sama karena memang Flash berada di area bukit dan Genfos tidak bisa bergerak secara leluasa untuk bisa mendapatkan pemain Vampire. Untuk Genfos mendapatkan angle ke Vampire, dia butuh berdiri. Tapi kalau Genfos berdiri, dia ditembak oleh Flash sehingga Genfos tidak bisa ngapa-ngapain saat ini. Ya, dari Voindanki jadi fight dari Genfos. Come on, spray down dan satu ke arah Tonike. Bisakah menjadi makanan juga dari seorang Swap, tapi Swap gila cepat dan juga sigap langsung bersembunyi di balik dari tembok. Dan Nuzi berhasil touchdown di sana. Dan Yuhai belum melakukan aksi, tapi Genfos juga nggak cuma berfokus ke arah satu angle. Sebelah kanan pun juga diamankan karena mungkin saja Flash bisa menjadi makanan untuk menyicil poin dari Bigetron Knights. Menarik kalau kita lihat dari pemilihan senjata yang diambil oleh Genfos. Ada M4 dan juga Mini. Mininya ini yang berbahaya karena untuk jarak jauh, Mininya bisa menggapai pemain-pemain Flash. Tapi yang menjadi dampak dari pemilihan senjata tersebut, dua-duanya memerlukan peluru hijau. Dan peluru hijau dari Genfos hanya menyisakan 44, bahkan saat ini Genfos tertangkap dan Genfos dipulangkan menuju lobby. It's okay. Tiba datang begitu saja. Hanguskan dari seorang Zeta. Dan juga dari Bigetron harus dimakan dan bahkan 2 pemain dari Bigetron. Tapi Zuxi di sisi Reason Elimination. Dan ternyata fight di dalam compound. Zuxi dapetin 2 player sekaligus. Bisakah mendapatkan pemain dari tim Secret yang lainnya? Zuxi coba merangkak ke atas. Tapi chill dulu, mereka udah regrouping di dalam satu compound. Tapi Soas bakal menyusul. Bahkan menjadi makanan kau dan langsung Satar. Dan selesai. Mereka dapetin eliminasi poin yang banyak. Namun tiba-tiba saja Vampire di kejauhan sana. Mereka langsung menembaki satu pemain Bigetron di area outer, tapi jangan sampai Vampire nabrak pintu saja karena butuh reset Cigel. Oh my god, lagi-lagi deja vu kah? Cepat reset please. Karena pemain-pemain Vampire sudah mengerubungi pemain-pemain Bigetron Knights saat ini. Stone sudah mulai memberikan pressure juga di bagian lantai 1. Sementara ada satu utilities yang mulai dilemparkan menuju ke bagian dalam juga. Stone akan berputar-putar di bagian luar rumah. Mereka berkumpul di bagian rumah merah saat ini. Dan juga Needs, demi Needs dilontarkan. Red zone buatan terjadi di dalam rumah. Apakah mampu? Tapi ternyata RRQ menjadi terparti juga dari bagian kejauhan. Somehow Vampire mulai diacak-acak juga dari bagian jauh. Tapi Stripes lagi-lagi menjadi pembeda dengan utilities yang connect menuju ke bagian 8 saat ini. Snape masih berupaya through the smoke. Akankah mendapatkan pemain-pemain Vampire atau tidak? Tapi BTR sepertinya memang sudah dikunci mati oleh pemain-pemain Vampire. Yes, beruntung di situ Lapar satu compound, satu tempat dengan seorang Zuxi. Beruntung juga ada sedikit nafas yang bisa dihela oleh pemain dari Bigetron karena RRQ secara tidak langsung Snap membantu di situ. Dan satu pemain dari Vampire juga harus di take down. Dan ini
ada reset juga yang harusnya Bigetron bisa masuk dan Bigetron harusnya dari Genfos bisa mengamankan dari jendela kecil. Jangan sampai pemain dari RRQ mengamankan dari pemain dari Bigetron, tapi Lapar dapat dari Swaps dan Lapar pun juga langsung mengeksekusi menjadi eliminasi point. Masuk trapping granat tapi gagal. Satu buah dari seorang Stone mengantarkan takedown ke arah Genfos. Coba masuk lebih dekat, dua defensi bercapkan dan Lapar. Satu trapping granat yang manis bisa dimainkan, tapi Stone membalikkan keadaan terus-menerus ke arah tim dari Bigetron. Zuxi harus turun dan Bigetron harus tumbang, tapi eliminasi ada 4 yang harus dibawa. Will play untuk Bigetron, perlawanan yang cukup keras dan juga padat karena Vampire yang memang keras sejauh ini. Ya, nice try, mau tidak mau harus kita ucapkan karena bagaimanapun juga positioning dari Bigetron ini terjepit dari berbagai arah. Dan memang kalau kalian untuk membantu udah healing jikalau ada musuhnya yang terlihat, tapi red zone buatan ini selalu menjadi hal yang mengerikan di open field. Smoke sudah ditabur, berharap smoke ini bisa menjadi obstacle, tapi smoke itu tidak bisa menahan damage. Smoke hanya bisa Ada yang menutup connect, Cok, vision. bomnya, Cok, Smoke banyak banget. hanya bisa menjadi halusinasi bagi lawan-lawannya. Nades demi nades. Oh, dapat terus diruntuhkan, PPE. tapi Satar mendapatkan Vampire dan Vampire pulang. rata Karena last sih man ini standing AEK Nuzi nih. tertangkap Kalau basah. dipaksa Namun fight Leon DZ mendapatkan knockdown demi knockdown tadi. Leon Wow, DZ wow, wow, terlihat oleh wow. Rosemary. Leon DZ masih Cabut, Yan. memaksakan nge-cook sebuah granat dilemparkan Rosemary. Tabrak. Hampir Oh. saja beruntung Rosemary. Masih ada Dewi Wah, Fortune tapi Bunda kenok. dan Rosemary. Seru Bersama banget. pemain-pemain Alter Ego mampu mendapatkan satu knockdown menuju ke Wah, Lions. Tapi rata balasan sih. juga terlalu sakit dan untungnya masih ada MG3 yang Oh. dimiliki oleh Alpha dan Alpha. Dapat lagi satu knockdown penting dengan MG3-nya. Wow, senjata haram ini mematikan sekali dan masih bisa Gila, rame diupayakan, banget. masih BTR bisa masuk. dimainkan juga langsung saja di BTR end. masuk. Ordalnya di end. Bagus banget BTR masuk, harus Di sisi masuk. lain, Team Flash sudah dipulangkan. Tidak ada poin sama sekali, tapi hati-hati untuk Alter Ego Ares karena memang di sekitaran mereka masih terlalu banyak lawan-lawan Gila. yang mulai mengincar. Ingin menjadi puncak rantai makanan tertingginya. Masih ada PR untuk mereka. Seru banget, Tapi anjay. memang pertemuan yang sangat random menurut gua di bagian open field ini. Bagasnya kenok ini lagi, membuat Cok. Kenok dari mana, pemain Cok? pasti bingung. Ini lawan gue nih sebenarnya siapa? Kok ini udah knockdown ternyata masih ada lagi juga. Dan Oh, memang BTR enak, prosesnya Cok. pun kita tidak melihatnya. Dan ini bahaya ini kalau kita lihat dari bagian klasemen. Sempat saya sebutkan tadi, Void setelah match kedua mereka peringkat 5. Tapi saat ini kita masuk ke match yang keempat, mereka sudah balik lagi Nice menuju ke banget, 12. Yan. Ya. Dan mau tidak mau inilah pil pahitnya, tapi juga pil pahit untuk Alliance karena mereka diratakan oleh Gila, Alter menang loh. Ego Ares. Akhirnya selesai Defend loh, peperangan Mae loh. tersebut. Yudunya loh. Yang selamat adalah Alter Ego Ares. Tapi bagaimana penumpukan? Karena sesaat lagi pastinya Pati akan Mindo dibuka. malah nih mau Misalnya perang 10 nih. detik saja sebelum nantinya kita Aduh. melihat stage. Udahlah nih, kelarin aja nih Alter Ego-nya. Ayo BTR. Berputar-putar mencari informasi demi informasi Bigetron. Juga menggunakan Satunya bagi. di mana tuh, Namun BTR ada tuh? sedikit miskomunikasi tabrakan terjadi di sana. Untungnya masih bisa dikendalikan dan inilah dia yang tadi saya katakan. El ngendok, Xavier anjir, lagi-lagi ada belum di tengah. datang. Pastinya bareng-bareng kita. "Hah, dia lagi. Kok bisa ya? Tapi Bener patut sih, kita narik sih, tarik apresiasi, aja, tarik kita aja. respect juga dengan Tarik aja bagaimana BTR, mereka sumpah, berpikir, sumpah, IGL tarik. mereka berputar otak dengan sangat baik. Tarik aja. Masih ada upaya kembali. Inilah Sabung King yang sudah kita tunggu-tunggu. King Roy versus King RRQ. RRQ atau Roy akan mendapatkannya, Wah, namun kena. Bigetron Tapi jauh, dapat jauh, oleh jauh, Barrage, jauh, satu jauh. pemain Aman, mereka aman, saat bisa akan di-revive tumbang. tuh, guys. Namun fight masih terus berlanjut Jauh. antara RRQ bersama dengan Roy. Di saat Roy sudah mulai knockdown satu pemain mereka, Juke harus segera diselamatkan. Menjadi prioritas utama untuk melakukan sebuah revive, namun nampaknya tidak ada waktu untuk melakukan hal tersebut karena press terus dilakukan oleh RRQ. Tidak memberikan nafas, kita berpindah sedikit menuju ke POV dari Bigetron saat Genfos. Ras Aman kan? berada di Bisa area di low revive ground kan, bersama Alan? dengan rekan-rekannya 4 pemain. Enggak ada, kok Masih nggak ada berada yang di sini. revive? Revive tidak terjadi di sana atau Nggak tidak di ada revive, gelagat Cok, untuk Alan, Cok. menyelamatkan Satarles nampaknya. Ya karena mungkin dari positioning ya, penuh kalkulasi juga, khawatir ketika menyeberang akan bisa ketembak Cok, dari lah. bagian yang lain. Sementara ini nggak dia bisa Sabung ya? King yang belum terwujudkan, malah Sunosi mendapatkan satu Ya pemain. elah, sayang karena banget, tidak sengaja anjir. ada bunny hopping yang dilakukan, tidak ada counter pun yang dimainkan juga. Sementara waktu, mungkinkah masih ada waktu untuk bisa melakukan revive? Tapi satu nades yang membuat Kocak, Nate anjir. harus tuntas. Nggak di Bahkan di revive. bagian kejauhan, Nerpeko pun berusaha Weh. untuk melawan kembali, melawan Ya kembali Allah. pemain-pemain dari The Xavier. Di tempat yang berbeda kita melihat Genfos tumbang oleh Demroot. Kembali Bigetron fight bersama dengan Geek Fam Malaysia. Tembakan dilakukan oleh No Mercy yang dimainkan
match kali ini. Mercy datang lagi dengan sebuah UMP, namun hanya nembak ke smoke saja, dan itu adalah sebuah tembakan gacha. Mencoba untuk mencari meraba-raba di mana posisi pasti dari lawan-lawannya. Lemparan granat lebih aktif dilakukan oleh Xavier menuju pertahanan dari RRQ di saat Roy juga ada di sana, dan Roy mendapatkan satu pemain No Mercy yang tadi kita Alpha ya. tumbang, dan Alpha pun Langsung naik loh ya. Oh my god, nice try untuk Alter Ego Ares. It's okay, 10 eliminations, tapi RRQ masih berjuang di sini dengan bunny hopping. Lagi-lagi momentum timing yang terjadi adalah ketika RRQ melakukan movement, Roy menembak, Roy pun menjepit. Ada The Xavier dari bagian kejauhan. Ini mengerikan sekali apa yang terjadi untuk RRQ. Malah Roy-nya Mereka tidak anjir yang bisa menang. bermain karena mau ke kiri, mau ke kanan. Itu ada 2 tim dari Vietnam. Namun Bigetron juga masih bertahan dengan 3 pemain. Ayolah, BTR lah. Posisi Bigetron di lower ground Posisi sehingga lu udah tidak enak terlalu nggak nih, guys, melakukan kira-kira, tembakan guys? tadi. Namun tidak ada hasil yang dialami oleh Force atau yang didapatkan oleh Force. Dengan tembakan tersebut dan api dari Bigetron. Dari ground view kita. Granat sudah disiapkan tadi, namun di cancel kembali. Lapar si manis yang kembali bermain. 249 peluru. Masih sangat banyak Lapar. Tidak usah dipirit-pirit pelurunya, tembakan saja. Masih sangat Ya cukup. perang semua, nggak usah ngadain ke BTR. Ada sebuah BTR nih tim adik-adik, nggak usah diperangin nih. Justru yang dipulangkan Xavier Lagi Geek melawan Xavier sedari aduh, tadi terus mengintai, nengok lagi berusaha Dexa, untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tapi memang inilah faktanya, masih Ayo ada dong, beberapa utilities pun yang ratain bisa DX, dimainkan. set, abis itu bunuh Belum Geek. Ada Rata komit dia Dek. untuk push. Belum ada opening frag-nya. Tapi Mana si El ngendok Blue Zone ini high ground lagi guys. akan menjadi Bapakmu penentu. lah. Blue Zone yang akan memaksakan keadaan. Mampus lu, Aizen bomnya. mendapatkan Tarajin, bahkan Nate the Minute terus dilontarkan juga. Ya Sudah smoke, ampun. Aizen masih bisa mendapatkan 1, mendapatkan 2 pemain dari BTR. Sudah mulai kelimpungan juga karena memang sudah mulai Nah itu dijepit DX. dari depan dan belakang. Sisa titik darah koma anjir. Nice gas. End dulu. Pemain yang HP-nya lengkap, dan kita melihat Audrey memegang sebuah MG3 dengan 57 peluru, dan reload sedang dilakukan oleh Audrey. Audrey bersama dengan pemain-pemain Geekfam memiliki chance yang sangat tinggi untuk mendapatkan winner-winner. Ayo dong, posisi BTR enak nih. Lapar, sep, kenokin sep. Sep, kenokin sep, nice. Aduh, udah dah buka. Posisi Bigetron, dan Bigetron dipulangkan menuju lobby. Oh my god, tidak ada obstacle yang bisa dimainkan. That's why dari The Xavier akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Tapi Geekfam Malaysia masih berjuang di situ situation. Ngendok lagi ya. Memainkan perbukitan tersebut. Kelihatan kembali satu kepalanya dengan red dot side-nya. Tapi Audrey masih berupaya untuk bertahan di belakang sana. Dengan harapan satu senjata haram yang bisa dimainkan dan dimaksimalkan. Ada apa dengan The Xavier hari ini? Begitu mengerikan performance mereka. Bahkan Jangan satu mobil kok, sudah pas mulai dong, dikendarai. Bakal di-push pas dong. aja lah. 1 melawan Pas dong, 2. nice. Tapi 1v1 situation saat ini. Mungkinkah clutch akan terjadi? Audrey dengan MG3-nya. Pas dong. Diupayakan di-fast. Dan ternyata winner chicken dinner kembali jatuh untuk The Xavier. Untuk menjegal dia, BTW tadi sehat-sehat si pemain sekeluarga Xavier ya. menyebutkannya adalah Vampire. Thank you. Kalau dari Iya klasemen, sampai iya. minggu. Tapi lagi-lagi 3 hari. Grand Final tidak hanya dimainkan 2 match, 3 match, 4 match, 5 match. Grand Final dimainkan 18 match. Sehingga mungkin Masih kepercayaan bermain di area outer, berarti ini menandakan 8 tim sudah coba mengambil sisi area center. Terpantau tadi ada pemain dari FaZe Clan atau Sam9 yang jatuh oleh pemain dari The Xavier. Ini menandakan Sam9 ingin DX ngegas coba awal-awal nge-retake doang. ataupun Enggak mengedor juga guys. teritorial dari Maksudnya tim gameplay Xavier. dia nih, dia Ada doang kesempatan yang untuk make kayak dipatahin, gitu. Terus dia dan hoki kita butuh banget juga bro, entah itu dapat siapapun terus timnya circle-nya tuh. bisa matahin atau pincahin Ngeprediknya pemain bagus Xavier. banget dia tuh, Atau IGL-nya. Vampire terjadi antara Tenang. namun yang dapat elim tinggi justru adalah yang Lions. 3 sudah dikumpulkan Yeah. oleh mereka. Lions lah yang mencoba balik mencicil dan BTR. menjadi Wah, wasit. aduh ada Ketika VPI wasit juga itu. melihat Matiin sudah gak sih banyak tuh yang Nuzinya? knock, disitulah Push dia aja, berhasil push aja. menjadi pemenang. Genforce-nya Namun jadi dari tinggal, Bigetron woi, terlebih push dahulu, woi. bahkan Wah, tidak pandang ampun. dari area kandang kuda dan rumah Tabrak aja, panjang. cuy. Menang dari Vampire. Ini bakal menjadi besar, seru, tapi dari Genforce dia amankan dari Stone. Langsung tidak ada basa-basi. Jadi eliminasi. 1 poin sudah diamankan. Dan kedua, sayang banget 8 poin juga tumbang di area terlalu terbuka tadi. Tapi Zuxi membalaskan dengan Coding K. Keadaan 2 versus 3, tapi Satar langsung mengamankan untuk menjadi poin. Bisakah guntingan Zuxi di area pergudangan Hejo dan juga Satar sebelah kiri
mampu mendobrak at least stone atau salah satunya untuk melemparkan utility granat mereka. Mau kabur ya udah nggak bisa, mobil udah nggak ada. Satarles bersama Zuxi menjadi dua Ditabrak pemain yang terakhir. Dalam catatan saya, ini untuk kedua Tabrak kalinya di yang hari ini. Satarles bersama Zuxi menjadi dua pemain terakhir untuk Bigetron, dan Zuxi melakukan tembakan dengan UAV-nya, namun Zuxi sangat low sekali dan Zuxi harus melakukan sebuah healing terlebih dahulu sebelum akhirnya dia knockdown dialami oleh Zuxi. Oh my god, tidak terlalu bagus, tiba-tiba datang lagi perusak perhatian dari mana pun, tapi Satar coba membalaskan dendam dari seorang Zuxi yang harus dipulangkan ke arah lobby, namun Zeus langsung coba di-follow lagi dengan satu buah granat dan terlalu sembrono namun dari seorang Zeus, dan mudah-mudahan itu menjadi poin untuk Satar. Tentu aja dua dari tim Bigetron Knights, parah tapi nih. masih berlanjut dan ke arah Satarles, tapi ke arah sebelah kanan placement mereka karena makin mendekat dari seorang Swaps dan juga Nuzi yang menjadi backup second player. Makin berani, Karya Jerami punya informasi karena satu pemain dari Flash ke knockdown bakal dimaju begitu saja tanpa ada ketakutan sama sekali. Terlalu sembrono. Gosu berhasil diakah untuk memberikan cover lagi karena Kwanji perlu healing dulu Sanskui. Gila, lihat siapa-siapa tuh di atas siapa tuh, Boom ya. Yang dibangun oleh seorang Gosu agar Kwanji di belakang bisa healing dengan nyaman, tapi tembakan terjadi di sisi yang berbeda. Raising tumbang Alliance, fight bersama dengan Boom, bahkan Frenzy juga tumbang. Yami pun sama, menyisakan satu yang terakhir. Ponbit harusnya masih bertahan dan tidak Sedot baik lagi saja. guys, zona guys sama Tumbang terlalu cepat. IL ngendok Saat guys. S kembali memainkan psikologi, mereka bisa menang tapi mereka justru cabut menuju tempat lain. Oke, dan ini dari Satar coba melihat dari sisi belakang dan Boomnya tiba-tiba rata. saja belum naik performa mereka. Please bounce back dengan apa yang terjadi di minggu yang kedua dan Boomnya babak rata. ketiga oleh Boom, dan mereka bisa naik kembali seperti apa yang dimainkan babak ketiga. Mudah-mudahan itu bisa terjadi di match terakhir, tapi nggak ngarep-ngarep banget. Mestinya bisa dimainkan, tapi Satar dicicil begitu saja. Cukup dalam tembakan dari seorang Nuzi, dan juga ada satu granat yang bakal coba dilemparkan menjadi trapping agar tidak masuk, dan ada waktu healing ke, tapi Stone maju gitu aja dan Satar DBS-nya tidak mampu untuk menumbangkan salah satu pemain dari Vampire, dan Vampire masih mengoleksi. Udah guys, naik haji kemarin yang dikit. Terus mungkin kayak Boboho tadi sempat ketemu sama Boom, sempat ada fight juga. Terus saat ini tadi kita melihat Fnatic dari RRQ bertemu dengan Alter Ego. Kalau Vexi nggak ketemu. Beda lagi. Beda. Mungkin ketemu saat Vexi mau istirahat oleh RRQ tidak bisa menjadi modal berharga mereka. Memulangkan Roy yang saat ini juga mengumpulkan 4 elimination. 2 kali RRQ kalah atas Roy di hari ini. Ya ini udah kejadian juga sebenarnya beberapa kali di Liga, dan gue nggak tahu kenapa bisa nyambung sampai ke final. Masih kejadian juga, tapi Alliance dan juga The Xavier belum selesai mereka. Ada Molotov yang membatasi pergerakan, tapi Olio tidak takut. Olio bakal langsung tabrak aja menuju ke bagian depan, bahkan mendapatkan satu pemain bernama Levis. Tapi kita melihat juga di area ini ada Bigetron sebenarnya bisa join sewaktu-waktu. Olio sangat low sekali dia. Mencoba untuk mendelay dan Xavier. Gila crowdnya. Pulang tanpa poin. Dipulangkan oleh para pegawai-pegawai dari tim lain. Kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Nampaknya Yuhai dengan MG3-nya mencoba Segitu bah ada base-nya. oleh salah satu pemain dari Boom. Ponbit menjadi yang terakhir dan Ponbit masih bertahan di sana. Boboho melakukan tembakan kan mungkin ternyata tidak. Memilih dengan Molotov saja dan Boboho ditumbangkan oleh Ponbit. Masih ada Ponbit, masih ada kesempatan. Boom, ternyata tidak bisa bertahan. Karena memang ada ikut campur pihak ketiga, Alter Ego Hans For You ikut meramaikan suasana juga, sementara Morph Vampire. Pakan sayap lawan Thailand. Berhasil menumbangkan satu persatu pemain-pemain dari tim Zigit Venom, walaupun sebenarnya Vampire juga dalam situasi yang waspada. Lemparan granat bisa membuat Vampire dipulangkan, tapi ternyata tidak, justru Vampire berhasil melakukan revive. Wah ini ngeri sih. Ini ngeri banget, sama-sama ngotot-ngototan revive. Siapa yang gerak duluan dia bakal menang, tapi Bigetron mendapatkan pemain-pemain Alliance di sisi yang lain. Gokil. Kanan bawah. Belum ya, belum ya. Yang besar, masih ada tim Secret menembakkan satu granat, akankah connect, tapi sepertinya belum. Ternyata Void pun bertemu dengan Semnan di area yang berbeda. Tapi Bigetron masih bertahan, masih cukup kokoh juga, berusaha untuk melawan. Dan kita akan melihat bagaimana Vampire di take down satu pemainnya. Masih ada Tony Kurniawan sebagai the last man standing. Masalahnya the last man standingnya ini adalah Tony Kurniawan. Satu tuh Yudunya. Pemain yang sangat-sangat batu sekali. Bagas, bahkan tembakan bisa dilakukan oleh Tony K. Banyak opsi yang dia miliki seperti halnya Tony K. Punya opsi dengan kali 6, ternyata gagal. 6 elimination saja dikumpulkan oleh Vampire, 0 poin untuk Xavier.
Semakin malam, Tidak, Olio, semakin menarik dan semakin panas pastinya. Apalagi posisi-posisi zona sakit pucuk banget, sudah pulang semua. Oh my god. Bisa yuk. Klasemen akan bergoyang. Guys, Klasemen bisa, guys, bisa guys. disundul. Dan ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik sekali. Dimana saat ini Lagi ya ampun. masih ada tim papan tengah dan papan bawah yang hidup. Tapi FaZe Clan dari bagian atas sudah mulai mengintai, sudah mulai melakukan split. Sudah menargetkan pemain-pemain yang ada di bagian bawah. Tapi Team Secret pun tidak mau menyerah. Masih berusaha untuk mencari opening, gimana caranya mereka bisa masuk dari bagian utara. Inilah saatnya tim-tim yang ada di bawah mengejar. Sikat miring harus dilakukan oleh tim-tim yang ada di bawah. Sundul gun juga harus dilakukan oleh mereka. Tembakan juga. Wow. Terjadi di sana. Soas. Berhasil kepisah mendapatkan satu gitu, pemain. timeline. Kenny tumbang. Kenny. Jadi satu confirm di elimination situ. 5 dikumpulkan oleh tim Secret Vietnam. Dan tim Secret Ya, Vietnam juga rata. tak ketinggalan. Ada tim B yang langsung mendapatkan seorang Yuhai. Sam9 harus dipulangkan karena memang Guys, tadi buat kita melihat kalian bagaimana yang mau Kenny nampak isi-isi tidak UC, guys, siap saya ya. bisa kesini Sebenarnya guys. mungkin dia mau Rezen HB, Gaming. tapi ternyata posisi sudah mulai dideteksi terlebih dahulu Toko oleh ya, Team guys, ya, Secret .com Soas, dan tuh. ternyata Team Secret Soas Cut, pun bro. terdeteksi kembali Terus ini, oleh bro. FaZe Clan. Sedari tadi FaZe Clan berada di Anti bagian high ngeflank, ground. Dan akhirnya anti mereka prison, guys, mendapatkan nih. angle shotnya. Opening flash sudah Percaya didapatkan. sama kamu Sepertinya nih. knock 1, rush itulah yang akan dilakukan oleh FaZe Clan. Bunny Hop Kenapa pun Yuki- mencari di mana Yuki jadi ngeflank ya, guys, ya? Tapi Smoke membatasi vision mereka. Nine Noise akan menjilat break through the smoke. Akan jadi mendapatkan Aman, guys, satu legal, pemain. guys. Tapi ternyata Guys. dibalaskan oleh shotgun gaming Bunny Kenapa, dari Wak? seorang terang. Masih dicari Aman kembali aja itu terang. isinya. Memberikan Aman ini, cahaya cowok, aman ilahi aja, untuk cowok. Team Secret dan bahkan masih dicoba kembali yang ketiga. Terang. What the gameplay. Oh, Shotgun gaming. Bunny anjir. welcome to PUBG Mobile Shotgun League. Beli martabak di Kalibata, FaZe Clan yang nabrak, FaZe Clan yang rata. Dipulangkan oleh Terang dan membuat FaZe Clan gelap saat ini. Masih ada peluang, masih ada harapan. Bigetron bergerak, 2 pemain dikirimkan untuk melebarkan area permainan dari Knights. Ya, Masih berusaha Boleh dibawa terus, Tim? mengendalikan zona. makasih. Itulah yang akan dilakukan Iya. oleh mereka. Mereka berusaha untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Terdengar sayup-sayup suara tembakan dari berbagai arah. Itulah yang akan mereka serap, mereka Bisa ya, convert better udah dikasih menjadi zona kayak informasi gini ya, bagi kali nggak timnya. chicken. Dan memang masih ada tim Indonesia lainnya. Ya enak cowok, posisi Bisa cowok. tersenyum saat ini kita. Tapi kita tidak boleh Oh, iya. lengah. Takutnya lengah dikit WWCD kesalip. Karena itu sering terjadi. Seperti halnya kita melihat tadi, lengah dikit Xavier 3 winner chicken dinner. Jangan sampai lengah. Kita harus terus mengawal tim-tim Indonesia yang sedang berjuang. Ada 3 tim Indonesia yang terus bahu-membahu. Masing-masing player di masing-masing timnya. Pertemuan tak terelakkan antara Zeta yang melihat di sebelah kiri ada satu pemain Zeta akan Wah, segera turun. Zeta akan kena segera melakukan Genfos, tembakan aduh, tapi ternyata gerakan tidak melakukan tambahan. efektif. Sudah mengeksekusinya Oke. satu pemain di Jetron. Genfos terlalu offset. Jauh Genfos banget ditangkap oleh offset, Vexi. cu. Ternyata Zeta dikirimkan untuk menjadi bait, untuk mengganggu, untuk menjadi distraksi. Ada pengalihan isu yang sedang dilakukan di depan sana dan nampaknya itulah pembukaan supaya Void bisa bergerak lebih masuk. Mereka mencari satu titik yang nyaman untuk mereka mainkan. Mungkin bagian belakang mereka tidak terlalu aware seperti apa, tapi pastinya saat ini terus berputar saja melihat ada smoke di depan sana, ada smoke, ada manusia, sudah pasti ada indikasinya, tapi memang ada tembakan juga dari bagian belakang. Excel dengan Skarelnya mendapatkan seorang Vexi dan begitu terlihat jelas Terang kembali berusaha untuk mengganggu pemain-pemain Bigetron. TikTok ke Kita Bennett, sudah cok. membahas bagaimana tim Indonesia masih ada 3, tapi 3 tim Indonesia tersebut justru saling memandang satu sama lain. Gak Bigetron dipandangi jelas, oleh anjing. Void. Void juga dipandangi oleh Talon. Sementara itu Talon terus melakukan Apaan dibilangnya tembakan demi scam? tembakan. Tidak henti-hentinya, bahkan satu knockdown sudah didapatkan oleh Talon tadi menuju ke salah satu pemain dari Void. Walaupun memang masih ada 2 tim Vietnam Nggak di jelas tuh, guys. area lain. Bisa didapatkan terlebih dahulu, tapi apa daya, memang tidak ada angle yang menuju ke tim Vietnam. Hari ke Lagi-lagi band permainan sampai tanggal vision, 9. Angle shot yang bisa dimainkan seperti Vexi dan kawan-kawan. Satu menembak, satu melihat dari bagian belakang dan ternyata vehicle explosion. Yang Oh membuat iya. satu pemain kembali harus bilang dipulangkan setor, Vexi dengan anjing. needs-nya. Akankah connect atau tidak matang sempurna Vexi memulangkan Ente, guys, lapar. Sangat baik apa yang ditujukan oleh Vexi dan ini membuat harapan Ente, makin guys, melambung TikTok ya. tinggi.